Jadi dan saya sangat welcome atas peluang untuk membandingkan data, ya, beradu gagasan dan beradu analisa. Jokowi keroyok Tom Lembong, mereka menyanggah pernyataan Tom Lembong mulai dari hilirisasi nikel hingga contekan ke Presiden Joko Widodo. Nah, seperti apa tanggapan Thomas Lembong setelah dikeroyok oleh pembantu Joko Widodo? Sudah bersama dengan kami Thomas Lembong. Pak Tom, selamat malam. Terima kasih telah bersama kami di Prime Time News. Pak Tom, sudah 6 hari, mau hari ke-6 pasca debat Cawapres, tapi nama Anda masih populer. Trending terus, masih banyak dibicarakan, dan kali ini yang menyerang Anda adalah Luhut Bin Sarpanjaitan dan Bahlil Lahadalia. Tanggapan Anda pasti juga sudah melihat ya cuplikan potongan pernyataannya. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Tom? Ya, pertama saya mau sampaikan bahwa saya sangat menghormati Pak Luhut ya, sebagai senior saya, dan saya juga punya banyak kenangan indah, memori-memori indah, bekerja sama erat dengan beliau ya, dan selama 4 tahun saya di kabinet, banyak sekali saya dibantu oleh beliau. Ya, jadi banyak prestasi-prestasi saya itu nggak mungkin bisa tercapai seringkali kalau bukan karena bantuan Pak Luhut Panjaitan. Ya, jadi saya sangat menghormati ya, beliau sebagai senior. Demikian juga Pak Bahlil, ya, beliau orang hebat. Kita tentunya semuanya senang melihat orang Papua bisa maju, ya. Dan saya lebih percaya kalau Pak Bahlil bicara bahwa beliau mulai dari nol, ya, daripada misalnya Pak Prabowo bicara bahwa beliau mulai dari nol. Pak Prabowo kan ayahnya menteri legendaris di pemerintahan Presiden Soeharto, ya kan, kakeknya pendiri Bank Nasional Indonesia, Bank BNI, ya kan. Tapi saya tidak terlalu familiar dengan persisnya latar belakang keluarga Pak Bahlil, tapi saya lebih percayalah kalau beliau yang bilang bahwa beliau mulai dari nol ya. Jadi hebatlah bisa masuk kabinet, ya kan, mencapai suatu tingkat kepemimpinan nasional ya, bagi beliau. Jadi dan saya sangat welcome atas peluang untuk membandingkan data, ya, beradu gagasan dan beradu analisa. Pak Tom, tapi dalam pernyataan yang disampaikan Luhut Bin Sarpanjaitan dan Bahlil Lahadalia, ia membandingkan dan membawa-bawa kinerja Anda ketika menjadi menteri. Nah, ini sebetulnya relevan atau tidak sih, Pak Tom, ketika ini? Ya, kalau gini-ginian sih sebaiknya nantilah biar publik yang menilai, ya kan. Nanti pasti data-datanya akan keluar semua, ya kan, karena netizen sangat giat untuk menggali, ya kan, dan data sekarang ada di mana-mana. Demikian juga akademisi, analis, ya, nanti bisa membandingkan prestasi saya saat di kabinet dengan yang lainnya ya. Tapi misalnya ya, yang mungkin menarik untuk kita ulas, ya, itu misalnya masalah OSS, ya, ya, gimana ya? Mungkin saya cerita sedikit ya. OSS itu sebetulnya super gimmick. Ya, ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol. Ya, ide terbit izin dalam 5 menit, ya kan? Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak. Tidak mungkin, ya kan? Izin 5 menit anak kita minta izin untuk ke konser aja kita mikir berhari-hari kan, ya kan, apalagi terbit izin usaha. Ya. Nah, kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya ya, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non kementerian, ya, 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih pemerintah kabupaten kota. Ya. Tapi
upaya yang begitu ambisius ya. Jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu udah pasti pekerjaan puluhan tahun, ya, bukan kerjaan setahun 2 tahun. Ya kan? Jadi Pak Presiden, menteri-menteri dan saya meluncurkan OSS itu di 2018. Ya, saya selesai menjabat di 2019. Ya, nggak mungkin selesai dalam setahun lah. Ya. Tapi akhirnya sampai sekarang selesai tidak Pak Tom Lembong? Pertama, udah pasti tidak selesai, ya. Dan bahkan saya dengar dari berbagai investor masih sangat berantakan. Ya. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga. Saya malah kesian dengan Pak Bahlil ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan, mungkin tadi sudah ditayangkan ya. Ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa ya dengan anggaran cuma segitu, ya nggak sampai 1 triliun, ya untuk sistem perizinan se-Indonesia, ya sulit begitu. Bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza Second, ya kan, bukan seperti Mercy, gitu ya. Dan itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Ya, jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius, seperti disampaikan oleh Pak Bahlil. September 4 bulan yang lalu ya, September 2023. Baik, Pak Tom. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.